Suara lembut dan halus terdengar di langit. Kepingan salju di langit tiba-tiba berhenti saat suara itu menyebar. Setelah itu, kepingan salju mencair, membentuk riak-riak yang terlihat menyebar ke segala arah secara melingkar. Xiaoyan, yang matanya berwarna merah darah, tiba-tiba gemetar ketika suara lembut yang mengandung perasaan halus ini mencapai telinganya. Warna darah di matanya dengan cepat menghilang dan teratai api pemusnahan di tangannya menghilang dengan tenang. Tenggorokan Xiaoyan sedikit berdenging saat matanya melirik ruang yang terdistorsi itu dengan ekspresi tidak percaya. Suara ini hampir seperti suara yang sangat familiar. Bahkan jika Xiaoyan telah melupakan suaranya sendiri, suara ini, yang telah terpatri dalam hatinya, tidak akan pernah dilupakannya. Sun Er. Tenggorokan Xiaoyan bergemuruh. Sesaat kemudian, gumaman pelan perlahan keluar dari mulutnya. Suara itu mengandung perasaan seperti mimpi palsu di dalamnya. Ekspresi Bing He yang tadinya acuh tak acuh, berubah karena perubahan mendadak yang tak terduga ini. Matanya menatap kedua sosok tua di depan ruang yang terdistorsi itu, dan mereka langsung menyipit. Sementara ekspresi Bing He berubah, tatapannya tertuju pada ruang yang terdistorsi. Sosok halus berwarna hijau perlahan berjalan menjauh dari tempat itu. Setelah itu, dia dengan lembut melangkah keluar dari ruang terdistorsi di depan banyak mata, muncul di tanah kepingan salju ini. Pakaian hijau pada tubuh wanita itu tidak mewah. Namun, samar-samar mengandung aura istimewa yang tampaknya berasal dari alam. Keistimewaan semacam ini bukanlah aura duniawi. Sebaliknya, itu adalah aura mulia yang dimiliki oleh penguasa dunia ini. Itu seperti garis keturunan seorang raja dengan sejarah panjang, dan tidak hilang meskipun waktu telah berlalu. Rambut hitam panjang sosok itu diikat acak oleh pita ungu pucat, yang tergantung dengan patuh di sepanjang tubuh sosok yang bergerak itu. Sesekali, angin sepau-sepau bertiup dan rambut hitamnya berkibar, memancarkan perasaan yang datang dari dunia ini. Sosok itu tampak seolah-olah dia adalah peri yang secara tidak sengaja memasuki alam fana, memiliki aura halus yang tidak memungkinkan orang lain bersembunyi. Banyak mata yang menatap ke atas dan berhenti sejenak pada wajah tanpa celah wanita berpakaian hijau itu. Kulit putihnya tampak seolah-olah akan hancur hanya dengan tertiup angin, meskipun kulitnya berwarna merah muda yang memikat. Ada senyum lembut di wajahnya yang memiliki kelembutan seperti angin musim semi. Senyum ini dipenuhi dengan aura magis yang luar biasa. Seolah-olah semua kekhawatiran di hati seseorang akan langsung hilang begitu melihat senyumnya. Wanita seperti ini muncul seolah-olah dia adalah seorang peri dengan aura spiritual dunia yang menyelimutinya, menyebabkan dia tampak sempurna. Wanita berpakaian hijau itu perlahan berjalan keluar dari ruang yang terdistorsi itu. Dia tidak melihat ke arah Bing He. Sebaliknya, dia perlahan berbalik di depan banyak mata. Pupil matanya yang cerah melirik lembut ke arah pemuda di belakangnya. Tawa manis yang tak sengaja terpancar saat dia melihat ekspresi tidak percaya di wajah di belakangnya. Senyum yang tiba-tiba mengembang itu bagaikan bunga epipilum, memancarkan daya tarik yang mengejutkan. Hal ini menyebabkan banyak orang di bawah menjadi linglung karena senyumnya yang indah. Senyuman yang dapat menghancurkan sebuah kota. Wanita yang seperti lukisan itu menggeser kakinya dan tiba di depan Xiaoyan. Dia mengulurkan tangannya yang putih bersih seperti batu giok dan dengan lembut menempelkannya di kepala Xiaoyan. Seolah-olah dia sedang memperkirakan tinggi badannya. Riak yang memikat akhirnya muncul di dalam pupil matanya yang cerah, yang biasanya tidak beriak seperti sumur tua. Xiaoyan gege. Gadis itu berdiri dengan cantik di hadapan Xiaoyan, semua orang di sekitarnya menyaksikan. Bibirnya yang cerah terbuka dan suaranya yang lembut bagai sutra terdengar lembut. Xiaoyan membuka mulutnya lebar-lebar. Jantungnya bergetar karena kegembiraannya. Namun, wajahnya tidak menunjukkan bahwa dia telah kehilangan dirinya sendiri. Dia memperhatikan wanita yang sering dia pikirkan. Selama beberapa tahun ini, gadis itu telah menjadi sangat cantik. Selain itu, Xiaoyan senang menemukan bahwa masih ada perasaan yang familiar di matanya yang seperti air musim gugur yang menghangatkan hatinya. Penampilan wanita di depannya benar-benar berubah. Sikap, kekuatan, dan wajahnya sudah cukup baginya untuk menjadi dewi di hati banyak orang. Namun, saat Xiaoyan menatapnya, dia mengerti bahwa terlepas dari bagaimana dia telah berubah, dia masih gadis kecil yang suka mengikutinya dan berulang kali memanggil, Xiaoyan gege. Tubuh Xiaoyan bergetar pelan. Sesaat kemudian, ia akhirnya tak mampu menahan emosi yang telah terpendam dalam hatinya selama bertahun-tahun. Ia melangkah maju, mengulurkan tangannya, dan memeluk wanita cantik itu di hadapan banyak sekali seruan. Tindakan Xiaoyan yang tiba-tiba ini sedikit mengejutkan Sun Er.
Mulutnya yang kecil mengeluarkan desahan pelan sebelum rona merah muncul di wajahnya. Dia berjuang pelan sejenak sebelum menyerah. Baik dia maupun Xiao Yan bukan lagi pemuda seperti dulu. Dia bisa merasakan emosi yang telah terpendam dalam hati Xiao Yan. Perasaan ini menyebabkan kehangatan muncul di matanya. Mata kedua tetua berpakaian hitam, yang muncul sebelumnya, tiba-tiba menunjukkan ketajaman saat Xiao Yan memeluk Sun Er. Namun, setelah melihat bahwa Sun Er bahkan tidak melakukan perlawanan sedikit pun, mereka akhirnya saling berhadapan. Seketika, mereka menggelengkan kepala tanpa daya. Mereka sudah agak menyadari mengapa Sun Er membawa mereka dalam perjalanannya keluar dari wilayah Gu. Namun, mereka masih merasa tidak percaya sekarang setelah mereka menyaksikannya dengan mata kepala mereka sendiri. Ada banyak sekali pemuda tampan dengan bakat luar biasa di dalam klan Gu yang tergila-gila dan tertarik padanya. Namun, mereka semua hanya menerima perlakuan acuh tak acuh. Bahkan ketika dia sesekali mengobrol sambil tersenyum, akan ada sikap acuh tak acuh yang dingin, yang membuat seseorang menjaga jarak, terpancar darinya. Kedua lelaki tua ini belum pernah bertemu pria yang berani memeluk Sun Er selama bertahun-tahun ini. Jika masalah ini menyebar di wilayah Gu, kemungkinan besar anak-anak nakal itu akan menjadi gila. Seorang pria berambut putih dan berpakaian hitam memutar matanya dan tanpa sadar bergumam. Penglihatan Nona Sun Er seharusnya sangat bagus. Dari apa yang ku ketahui, orang ini adalah orang dari klan Xiao. Pria tua berpakaian hitam lainnya menambahkan dengan samar. Klan Xiao? Keturunan orang itu? Pria tua berambut putih itu terkejut ketika mendengar ini. Seketika, tatapannya agak aneh saat dia melirik Xiao Yan. Setelah itu, dia tersenyum dan berkata, tidak heran. Namun, meskipun demikian, tidak mudah untuk mendapatkan penerimaan dari klan Gu. Bagaimanapun, dia hanyalah keturunan orang itu dan bukan orang itu sendiri. Selain itu, Nona muda adalah seseorang dari klan Gu, yang garis keturunannya telah dirawat dengan sempurna selama hampir 1000 tahun. Nona muda pasti tahu batas kemampuannya dalam hal ini. Tidak ada gunanya bagi kami, orang-orang tua, untuk mengatakan apapun. Semoga saja. Sementara keduanya mengobrol pelan, Tian Huo Zunze dan Xiao Yi di belakang Xiao Yan terkejut dengan pemandangan ini. Tian Huo Zunze masih baik-baik saja. Dia hanya terkejut bahwa Xiao Yan mengenal orang yang begitu kuat. Kekuatan kedua pria tua berpakaian hitam itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dia lihat. Mereka setidaknya 2 bintang lebih tinggi darinya. Mata Xiao Yi itu tertegun saat dia mengamati punggung Xiao Yan. Setelah itu, dia melirik orang yang ada dalam pelukan Xiao Yan. Sedikit keremangan melintas di mata cantiknya tanpa terdeteksi. Dia kadang-kadang mendengar Xiao Yan menyebut wanita bernama Sun Er ini. Dari nada bicaranya saat berbicara tentangnya, dia bisa mengenali sedikit rasa cinta. Hal ini membuatnya agak terkejut. Dia jelas memahami karakter Xiao Yan. Orang ini mungkin tampak hangat, tetapi dia jarang mengungkapkan emosi seperti itu kepada siapapun, terutama seorang wanita. Cinta semacam ini bahkan membuat Xiao Yi tanpa sadar merasa iri dalam hatinya. Sejak dia mengenal Xiao Yan, dia hanya pernah melihat Xiao Yan menunjukkan emosi seperti itu sekali. Sumber emosi ini adalah wanita berpakaian hijau dalam pelukannya. Xiao Yan memeluk erat orang itu dalam pelukannya. Tubuh lembut wanita itu telah menuangkan semacam energi ke dalam hatinya, yang telah menjadi agak lelah setelah pertempuran ini. Sun Er membiarkan Xiao Yan memeluknya. Sedikit rasa iba melintas di matanya yang cerah. Dia jelas menyadari betapa sulitnya bagi Xiao Yan setelah dia pergi. Klannya hampir hancur, dan gurunya ditangkap. Banyaknya pukulan ini telah menekan bahunya yang lembut dengan kejam, menyebabkan Sun Er merasakan sakit di hatinya untuknya. Namun, hal yang membuatnya merasa senang adalah Xiao Yan tidak menyerah menghadapi kesulitan-kesulitan ini. Dia dengan keras kepala bertahan dan perlahan berjalan dari Kekaisaran Jiama ke daerah Black Corner dan dari daerah Black Corner ke Central Plains. Selain itu, dia bersinar terang dalam prosesnya. Xiao Yan yang sekarang bukan lagi seorang pemuda yang lembut dan mudah marah, yang hanya dapat mengandalkan darah panasnya untuk melakukan sesuatu. Sebaliknya, dia adalah seorang ahli sejati. Xiao Yan gege, jangan salahkan Sun Er karena tidak berada di sampingmu selama ini. Suara lembut Sun Er tampaknya memiliki kekuatan iblis, menyebabkan kelelahan di hati Xiao Yan menghilang dengan tenang. Gairah dan keaktifannya tiba-tiba pulih karena dia. Apakah menurutmu aku orang yang tidak masuk akal? Xiao Yan tersenyum. Perlahan-lahan ia mengembalikan emosi itu ke dalam hatinya. Setelah itu, ia mengusap kepala Sun Er dan mengendurkan lengannya. Setelah melihat orang ini sekali lagi,
Ia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang tak terbatas. Kamu terluka? Mata Sun Er yang cerah tiba-tiba berhenti pada beberapa jejak darah di tubuh Xiao Yan. Mata indahnya membeku saat dia bertanya dengan lembut. Suaranya mungkin lembut, tetapi Xiao Yan dengan tajam merasakan energi alam di sekitarnya mulai melonjak pelan. Orang yang membuatku berdarah saat ini memiliki luka yang 100 kali lebih parah dari milikku. Xiao Yan tersenyum. Jarinya menunjuk ke beberapa lubang dalam dan beberapa puing di dalam kota Ye. Sun Er tersenyum. Pupil matanya yang indah menatap udara dingin yang menyelimuti sekelilingnya. Setelah itu, dia berbalik dengan lembut. Mata indahnya menatap Bing He yang berada tidak jauh darinya. Api berwarna emas perlahan muncul di matanya yang cerah sementara suaranya yang lembut terdengar perlahan. Apakah kamu akan menyerahkan masalah selanjutnya pada Sun Er? Xiao Yan terkejut saat mendengar kata-kata Sun Er. Namun, dia tidak berusaha keras kepala mempertahankan apa yang disebut harga diri seorang pria. Dia mengangguk pelan. Bersikap berani bisa digambarkan sebagai orang yang berdarah panas, atau bisa juga digambarkan sebagai orang yang gegabah. Dengan pengalaman Xiao Yan, dia tentu tidak akan bertindak seperti orang muda biasa saat ini, yang memaksakan diri dan memaksakan diri untuk bertahan. Jika dia melakukan itu, dia akan ditertawakan oleh orang lain. Hati-hati. Senyum di wajah Sun Er semakin mengembang saat melihat Xiao Yan tidak menolaknya. Dia tidak ingin Xiao Yan membuat perbedaan yang jelas di antara mereka. Bing He, yang melihat mata mereka perlahan-lahan beralih kepadanya, menatap Sun Er dan mengerutkan kening. Dia perlahan bertanya, siapa kamu? Ini masalah lembah sungai esku. Bing He tentu saja bukan orang bodoh karena ia telah mampu menjadi kepala lembah-lembah sungai es dan mencapai levelnya saat ini. Sejak Sun Er muncul, ia dapat mengatakan bahwa wanita ini memiliki latar belakang yang kuat. Namun, para anggota klan Gu biasanya tidak menonjolkan diri. Beberapa orang biasa bahkan belum pernah mendengar tentang klan ini, yang berasal dari zaman kuno. Dari sini, orang dapat mengetahui betapa tidak menonjolkannya klan Gu. Karena hal inilah Bing He kesulitan mengenali kelompok Sun Er saat pertama kali melihatnya. Bagaimanapun, benua Douqi sangat luas. Jumlah ahlinya sama banyaknya dengan jumlah awan. Bahkan Bing He tidak berani mengatakan bahwa dia mengenal semua ahli di dunia. Sungguh lembah sungai es yang sombong, Sun Er menatap Bing Er sambil menyeringai tipis. Ekspresi Bing He sedikit berubah masam saat menghadapi tawa Sun Er. Dia tentu saja menyadari bahwa pihak lain tidak memujinya. Pandangannya samar-samar menyapu tubuh kedua lelaki tua berpakaian hitam itu, dan dia segera menyadari bahwa kekuatan mereka setara dengannya. Diri yang terhormat ini hanya menginginkan nona racun. Jika dia adalah temanmu, diri yang terhormat ini bisa melupakan masa lalu. Namun, aku pasti tidak akan melepaskan nona racun yang menyedihkan itu. Tatapan Bing He melintas pada kedua lelaki tua berpakaian hitam itu sebelum berhenti pada Xiao Yi. Akhirnya, dia berbicara dengan nada serius. Dia secara alami dapat mengatakan bahwa wanita misterius ini dan bocah nakal bernama Xiao Yan memiliki hubungan yang dalam. Mata Sun Er yang cerah menatap ke arah Xiao Yi saat mendengar ini. Secara kebetulan, mata Xiao Yi juga ikut menatap ke arah itu. Tatapan kedua wanita itu saling bertemu di udara. Ada perasaan yang tidak diketahui di kedua mata mereka. Sesaat kemudian, mereka berpaling tanpa meninggalkan jejak. Kepala Lembah Bing, kau tidak boleh membiarkan Xiao Yan lolos begitu saja. King Hai di sampingnya buru-buru berteriak ketika dia melihat situasi itu. Xiao Yan adalah orang yang secara pribadi diperintahkan oleh kepala aula jiwa untuk ditangkap. Bagaimana dia akan kembali dan memberi pertanggungjawaban kepada atasannya jika Xiao Yan dibiarkan pergi? Kau harus bertindak sendiri jika kau ingin menangkapnya. Ekspresi Bing He merosot saat ia diam-diam memarahi orang tua ini karena tidak memahami situasi. Ia berani berteriak keras sekarang. Ekspresi King Hai juga sedikit berubah setelah mendengar teguran Bing He. Rasa dingin melintas di matanya. Seketika, dia mendengus dingin. Dia adalah tetua terhormat dari aula jiwa. Meskipun dia bersikap sopan kepada Bing He, bukan berarti dia harus merendahkan diri kepadanya. Kalian berdua tidak perlu berdebat. Kalian tidak akan bisa membawa siapapun pergi dari sini. Bawa orang-orang kalian dan tinggalkan kota ini dalam waktu 1 menit dan aku akan mengizinkan kalian pergi. Sun Er mengangkat matanya yang cantik dan dengan samar memberi instruksi kepada keduanya, yang sudah mulai bertengkar di antara mereka sendiri sebelum pertempuran dimulai. Ekspresi Bing He dan King Hai menjadi sedikit jelek saat mendengar kata-kata Sun Er.
Fraksi yang mereka wakili bukanlah fraksi biasa, terutama aula jiwa di belakang Qinghai. Itu adalah dukungan besar yang memungkinkannya melakukan apa saja tanpa merasa takut. Fraksi-fraksi di Central Plains yang dapat membuat aula jiwa takut adalah eksistensi yang dapat dihitung dengan jari. Meskipun kedua tetua berkulit hitam itu memiliki efek jera yang besar, itu masih belum cukup untuk membuat Bing He dan Qinghai tersesat hanya karena mereka disuruh. Hehe, nada bicaramu sangat arogan. Jarang sekali menemukan orang di Central Plains yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu kepada aula jiwaku. Wajah tua Qinghai menunjukkan keburukan. Dia tertawa dengan cara yang aneh. Gadis kecil, aku sarankan kamu untuk tidak membiarkan faksi di belakangmu menyinggung keberadaan yang tidak dapat mereka ganggu demi seorang pria kecil. Kata-kata ini mungkin terdengar sedikit mengesankan jika ketua aula dari aula jiwa mengatakannya. Namun, Anda tidak memiliki kualifikasi itu. Mulut kecil Sun Er terangkat sedikit melengkung. Dia menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan setengah tersenyum. Tampaknya hanya ada sedikit eksistensi yang tidak dapat disinggung oleh klan Gu di benua ini. Masih ada 30 detik lagi, api berwarna emas tipis tiba-tiba bergerak di dalam mata Sun Er yang cerah. Ekspresi Bing He dan Qinghai berubah muram. Sesaat kemudian, Bing He akhirnya tak dapat menahan diri dan tertawa dingin. Jika dia berbalik dan pergi dalam keadaan putus asa seperti itu, lembah sungai es akan benar-benar kehilangan muka. Ini pertama kalinya aku, Bing He, bertemu dengan anggota generasi muda yang begitu sombong setelah tinggal di dataran tengah ini selama bertahun-tahun. Bing He berderak dengan cara yang gelap dan dingin. Kepingan salju berwarna hitam di antara alisnya berkedip-kedip dengan kilau yang tidak biasa. Udara dingin berwarna hitam perlahan keluar dari tubuhnya. Dengan mengepalkan tangannya, sepotong es hitam retak saat keluar dari tangannya, berubah menjadi tusukan es hitam yang tidak biasa. Bagian depan tusukan es itu luar biasa tajam. Seluruh tubuhnya bahkan ditutupi pola spiral. Sekilas, tusukan itu mengandung perasaan yang menyebabkan seluruh tubuh seseorang menjadi dingin. Jika seseorang terkena benda ini, kemungkinan besar akan muncul lubang darah seukuran kepala di tubuhnya. Sesepuh. Wajah Sun Er tidak menunjukkan sedikit pun riak di wajahnya karena gerakan Bing He. Pandangannya hanya tertuju pada dua lelaki tua berpakaian hitam yang berada tidak jauh darinya. Kedua tetua berpakaian hitam itu buru-buru membungkuk dan menangkupkan tangan mereka saat mendengar Sun Er membuka mulutnya. Mereka tersenyum dan berkata, "Nona muda, tenang saja, serahkan saja pada kami berdua." Pria tua berambut putih dan berpakaian hitam itu menoleh setelah berbicara. Pandangannya tertuju pada Bing He sambil tertawa. "Keke, aku sudah lama mendengar bahwa kepala lembah Bing He telah mempraktikkan kekuatan Zun Es hingga mencapai puncaknya. Aku yang tua ini benar-benar ingin mengalaminya." Setelah kata terakhir terdengar, lelaki tua berambut putih itu melangkah melewati ruang dan muncul agak jauh di depan Bing He. Wajahnya dipenuhi dengan senyum hangat. "Orang tua, karena kau sudah menentukan pilihan, serahkan saja mereka berdua padaku." Orang tua berpakaian hitam lainnya menggelengkan kepalanya tanpa daya sebelum mengalihkan pandangannya ke Qinghai dan Tian Xuangzi. Mata Bing He tampak muram saat ia menatap lelaki tua berambut putih yang tersenyum di depannya. Kepekaan muncul di matanya. Kakinya menginjak udara kosong saat sebuah es batu berwarna hitam muncul entah dari mana. Setelah itu, es batu itu berubah menjadi selusin tombak panjang yang terbuat dari es hitam yang memotong udara dan melesat ke arah lelaki tua itu dengan kecepatan seperti kilat. Pria tua berambut putih itu tersenyum saat melihat ini. Dia mengepalkan tangannya dan douki kuning tua yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya. Itu membentuk dinding lumpur tebal di depannya, menerima tombak-tombak panjang yang terbuat dari es hitam di tengah gelombang suara embusan. Nona muda tidak suka menunggu orang. Aku yang tua akan bergegas dan bertarung denganmu. Kaki lelaki tua berambut putih itu melangkah di udara kosong. Douki berwarna kuning tua menyelimuti tubuhnya. Ia berubah menjadi naga tanah yang tampak ganas, memancarkan gelombang demi gelombang raungan. Akhirnya, ia disertai dengan raungan rendah lainnya saat ia dengan cepat mengguncang udara dan menerkam ke arah Bing He. Bahkan dengan kekuatan Bing He yang besar, dia tidak punya pilihan selain menanggapi serangan ganas dari lelaki tua berambut putih itu dengan serius. Seketika, duri-duri es hitam aneh itu tiba-tiba mulai berputar dengan kecepatan tinggi, dan mereka dengan kejam menyerbu ke arah lelaki tua berambut putih itu. Pria tua berpakaian hitam lainnya melangkah di udara kosong sementara pria tua berambut putih menyerang Bing He. Selangkah demi selangkah, dia berjalan menuju Qinghai dan Tian Xuangzi. "Tian Xuangzi, kita berdua harus bekerja sama dan menguji orang ini. Bagaimana menurutmu?"
Ekspresi King Hai menjadi lebih muram saat dia melihat tetua berpakaian hitam itu perlahan mendekat dengan setiap langkah. Akhirnya, dia mengucapkan kata-kata ini kepada Tian Shuangzi di sampingnya dengan suara yang dalam. Tian Shuangzi melirik pertarungan sengit antara lelaki tua berambut putih dan Bing He, yang saling beradu. Setelah itu, dia mengangguk. Situasi saat ini tidak optimis. Selain itu, ada dua Douzun elit lainnya yang belum bergabung dalam pertarungan. Wanita misterius berwarna hijau itu tidak tampak biasa. Saya hanya bisa mengerahkan segenap kemampuan. Tian Shuangzi menggertakkan giginya. Bing He belum memberi perintah untuk mundur. Tentu saja, dia tidak berani melarikan diri sendirian. Karena itu, yang bisa dia lakukan hanyalah bertarung. Ganda, serang dan bunuh Xiao Yan. Ekspresi King Hai dingin saat dia meneriakkan perintah kepada beberapa ahli dari Aula Jiwa. Kelompok ganda, yang tetap berada di langit, terkejut ketika mendengar perintahnya. Seketika, wajah mereka menunjukkan senyum masam. Saat ini, ada dua Douzun elit di samping Xiao Yan. Bukankah mereka akan menyerahkan diri mereka pada kematian jika mereka melangkah maju? Meskipun mereka berpikir seperti ini dalam hati, tidak ada satupun dari mereka yang berani menentang perintah King Hai. Mereka hanya bisa menenangkan pikiran mereka dengan cepat. Dengan lambaian tangan, mereka semua bergegas ke tempat Xiao Yan dan Sun Er berada. Semua tetua lembah sungai es, dengarkan baik-baik. Bantu Aula Jiwa. Serang dan tangkap Xiao Yan. Teriakan dingin Tian Shuangzi terdengar. Para tetua lembah sungai es di langit saling berhadapan ketika mendengar ini. Yang bisa mereka lakukan hanyalah meneguhkan kepala dan bergegas keluar. King Hai hanya mengangguk setelah melihat mereka bergerak. Matanya yang gelap dan dingin tiba-tiba beralih ke lelaki tua berpakaian hitam, yang telah tiba di depannya. Tatapannya bertemu dengan Tian Shuangzi, dan dia tertawa dingin. Douqi yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya. Dengan suara, "Swos," keduanya terpisah. Setelah itu, mereka menggerakkan tubuh mereka dan dengan ganas menyerang lelaki berpakaian hitam itu dari depan dan belakang. Sementara kedua pertempuran besar ini meletus, kelompok ganda perlahan-lahan membentuk kipas dan menyebar. Mereka mengepung Xiao Yan dan Sun Er. Tidak seorang pun berani mendekati Xiao Yi atau Tian Huo Zunze di belakang pasangan ini. Namun, mereka berdua juga tidak melakukan apapun. Mereka jelas mengerti bahwa wanita misterius berpakaian hijau ini bukanlah orang biasa. Mata Xiao Yan menyapu sekelilingnya. Dia sedikit mengernyitkan alisnya. Ahli dari Aula Jiwa yang bernama Ganda itu tidak lebih lemah dari pelindung Wu. Tentu saja tidak perlu merasa khawatir jika orang ini sendirian. Namun, saat ini ada banyak ahli. Bahkan ahli biasa di puncak kelas Douzong tidak akan mampu bertahan. Tepat saat Xiao Yan ragu-ragu apakah dia harus campur tangan atau tidak, Sun Er dengan anggun menggeser kakinya. Dia perlahan melangkah maju dan sedikit melengkungkan tangannya. Api berwarna keemasan seperti cairan tiba-tiba melengkung dan membubung. Ekspresi Xiao Yan berubah saat nyala api emas ini muncul, karena ada api surgawi yang bangkit dalam tubuhnya saat ini. Ini juga api surgawi? Mata Xiao Yan menatap tajam ke arah api berwarna emas misterius di tangan Sun Er. Ekspresi tercengang perlahan muncul di matanya.